Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rabiati Asmanu dari program studi pendidikan agama Islam akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul konsep media pembelajaran. Untuk memenuhi ujian semester genap. Oke, langsung saja. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut Bob, media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses dalam belajar mengajar. Media pembelajaran dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, teks. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, media visual. Yang keempat, media proyeksi gerak. Yang kelima, benda-benda tiruan atau miniatur. Yang keenam, guru. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, teks. Teks merupakan elemen dasar bagi menyampaikan suatu informasi yang mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberikan daya tarik dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, media audio. Media audio membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Seperti musik, terus rekaman suara. Media audio ini yang menggunakan suara, intinya yang bisa mengeluarkan suara, media audio. Terus yang berikut, media visual. Media visual, media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual seperti gambar, sketsa, diagram, bagan, grafik, atau poster, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa mengeluarkan suara. Media visual ini bisa juga disebut dengan media bisu. Terus media proyeksi gerak, termasuk di dalamnya film gerak, film gelang, program TV, atau CD, VCD, DVD. Nah, itu adalah media proyeksi gerak. Film gerak ini ya film yang di dalamnya ada gerakan-gerakan begitu. Terus film gelang ini, film gelang itu film yang jika diputar dan tidak dihentikan, maka dia akan berputar terus. Kalau tidak dikasih mati atau dikasih berhenti, dia akan berputar terus, makanya disebut film gelang. Terus benda-benda tiruan atau miniatur, seperti benda-benda 3 dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh siswa atau mahasiswa. Jadi itu seperti alat peraga. Jadi alat peraga yang bisa disentuh, misalkan kayak gambar binatang, miniatur gambar binatang. Jadi itu kayak patung begitu. Nah, bisa disentuh, bisa diraba oleh mahasiswa atau siswa. Yang keenam, manusia. Jadi manusia ini itu termasuk di dalamnya seperti guru atau siswa atau dosen yang pakar ahli di bidang atau di materi tersebut. Oke, yang berikut, media-media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran, ya, media visual seperti gambar yang sudah saya sebutkan tadi, gambar atau foto, sketsa, diagram, dan lain-lain. Saya kira ini teman-teman sudah bisa memahami. Saya lanjut. Yang kedua, media audio.
Ya, di sini saya cantumkan radio dan alat perekam saja. Tapi sebenarnya media audio ini banyak, televisi, film, yang intinya media audio itu yang bisa mengeluarkan suara. Terus yang ketiga media proyeksi diam, film bingkai, terus film rangkai, OHT, opaque wave projector, dan mikrofis. Ini sebenarnya mikrofis tapi dalam kesalahan ketik dari saya jadi mikrifis. Sebenarnya mikrofis. Oke, yang pertama film bingkai. Film bingkai itu film transparan yang berukuran 35 mm. Itu film bingkai. Terus kalau film rangkai itu merupakan satu kesatuan film rangkai yang berurutan. Rangkai, dia berangkai, berarti dia berurutan. Terus OHP itu overhead atau proyektor transparansi, adalah media visual proyeksi yang dibuat di atas bahan transparan sebagai perangkat lunak. Nah, terus opaque projector itu adalah proyektor tak tembus pandang, dia kebalikan dari OHT tersebut yang tadi, yang transparan. Oke, yang berikut mikrofis. Mikrofis ini adalah lembaran film transparan terdiri dari lambang-lambang visual kayak grafis atau verbal begitu, yang diperkecil sedemikian rupa sehingga tak dapat dibaca dengan mata telanjang. Oke, yang berikut media proyeksi gerak dan audiovisual, film gerak, film gelang, program TV, video. Media proyeksi gerak dan audio ini berarti film yang bergerak dan yang bisa mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan suara dan bisa ada gerakan-gerakan di dalam film tersebut. Film gelang juga sama, program TV sama, bisa mengeluarkan suara dan gambar yang gerak-gerak. Terus video, saya kira teman-teman paham. Terus yang berikut multimedia. Multimedia ini itu penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan lain sebagainya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 4 itu terangkum dalam multimedia tersebut. Terus yang keenam itu benda. Benda ini merupakan alat peraga. Jadi kayak laptop itu multimedia, ya pokoknya alat peraga lah yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau kayak pelajaran begitu dari yang menyampaikan ke yang menerima gitu. Saya kira cukup, teman-teman bisa teman-teman lebih paham lah mungkin. Saya lanjutkan. Yang berikut manfaat media pembelajaran. Yang pertama itu memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis. Terus yang kedua mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Terus yang keempat, dengan sifat yang unik pada siswa juga dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang sama untuk setiap siswa, masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran dalam kemampuannya. Oke, saya kira cukup dari paparan materi saya. Intinya konsep media pembelajaran itu untuk mempersingkat ruang dan waktu. Misalkan kita mengajarkan kepada anak-anak SD misalkan tentang hewan atau kebun binatang. Nah, tidak mungkin kita langsung berhadapan, kita langsung ke tempat kebun binatang atau langsung ke tempat wisata yang kita mau ajarkan, terus atau kita tidak mungkin langsung ke TKP, tapi kita pasti menggunakan media untuk menyampaikan. Misalkan kalau ke kebun binatang, kita kalau belajar tentang hewan-hewan, nah tidak mungkin kita ke kebun binatang, pasti kita menggunakan gambar atau video, kita menunjukkan bahwa ini adalah sapi, ini adalah ayam, atau ini adalah kerbau dan lain sebagainya, singa, harimau, zebra dan lain sebagainya, kan untuk mempersingkat ruang dan waktu.
juga tenaga, juga ongkos. Kan ke kebun binatang harus pakai ongkos. Oke, saya rasa cukup dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.